posisinya lurus seperti ini. Ya, posisi ini, kemari, ini lurus. Dia aman. Tapi kondisinya banyak pasien-pasien Kang Abay, pada saat Kang Abay posisikan seperti ini, kakinya bukan lurus seperti ini, tapi dia begini. Otot itu kalau kaku, otot itu dia akan mengurut, menyusut, gitu ya. Efeknya sakit. Kita bisa cirikan posisinya seperti ini. Si kaki ini kita tekuk begini. Kalau kondisinya si otot yang ada di bagian paha bawah normal, kalau kondisinya normal ya, posisi kaki nggak seperti ini. Tapi posisi kakinya begini. Nih, segini. Berarti harus segini. Ini normal. Tapi karena kondisinya saat ini dia ada ketegangan, ada kenceng banget, jadi otot itu narik. Kalau kita nggak percaya, kita lakukan seperti ini, pengetesan. Dan ini sekaligus latihan. Jadi posisinya ini ke bahu, kita pegang, lepasin Pak. Terus orang normal bisa ke dada. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kang Abay. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Abay mau coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk melalui komentar ya, melalui kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang memang bisa dijawab melalui tulisan, tapi ada beberapa juga yang memang mungkin Kang Abay harus buat video, karena kalau melalui tulisan kayaknya bisa ya 10 halaman gitu ya. Permasalahan yang sering ditanyakan sama teman-teman, biasanya mereka sering bertanya, apakah penyakit yang mereka rasakan itu berhubungan dengan syaraf atau dengan otot? Ya, jadi di video kali ini, Kang Abay akan coba membahas apakah permasalahan yang kalian rasakan saat ini itu permasalahan saraf kejepit atau memang ada permasalahan dengan jaringan otot doang, gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau tahu lebih lanjut permasalahan kalian itu lebih mengarah kemana, ya seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abay. Oke teman-teman, kalau permasalahan yang kalian rasakan saat ini, apakah bermasalah dengan jaringan otot, atau memang ada permasalahan dengan jaringan syaraf gitu ya, kalian pasti bingung, gimana sih cara ngebedainnya? Nah, langkah pertama, kalau seandainya teman-teman pernah datang atau pernah berobat ke dokter syaraf, atau ke dokter ortopedi ya, dokter tulang, pasti kalau kondisi kalian memang sudah sangat nggak nyaman, ada rasa sakit berlebihan, pasti dokter akan menyarankan untuk beberapa gerakan ya, untuk ngetes. Tes pertama yang dilakukan adalah dengan cara kalian posisi tidur ya. Kalian tidur berbaring. Lalu dokter akan melakukan yang namanya teknik Adam test ya. Teknik Adam test itu kaki kita angkat 45 derajat. Kalau 90 derajat kan kakinya lurus ya. Tapi kalau 45 derajat mungkin segini. Gitu. Dengan dibantu oleh si dokter tersebut. 45 derajat kita angkat kaki kita sebelah kanan dulu ya. Kita angkat seperti ini. Kita hitung mungkin 9 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 selesai. Kalau seandainya kalian bermasalah dengan syaraf ya,
udah dipastikan untuk mengangkat kaki sampai 45 derajat, ini akan ada rasa sakit di bagian pinggang sini, ya. Di bagian pinggang, dekat tulang ekor, ya, dekat tulang panggul, itu kalian akan merasakan nyeri banget, ya. Dan nyerinya itu bukan cuma di bagian pinggang aja, tapi menjalar ke bagian paha bawah, sekitar sini, terus sampai ke sela-sela lutut, ya, di lipatan lutut sini, dan sampai ke bagian betis. Yang kalian rasakan itu akan sangat nyeri. Kalau dibilang sangat, ya pasti kalian akan meringis, ya pada saat kalian lakukan gerakan 45 derajat seperti ini. Ini namanya teknik Adam test. Hanya untuk melihat apakah kondisi si pasien itu bermasalah dengan syaraf atau enggak. Oke? Atau kalau seandainya kalian lakukan sebelahnya, mungkin akan ada perbedaan. Sebelah kanan nggak bisa ngangkat sampai segini, mungkin cuma segini aja udah serasa sakit. Tapi yang sebelah kiri, wow, full, mungkin 90 derajat juga oke, gitu ya. Permasalahannya yang sering dilakukan oleh dokter seperti itu, teman-teman. Jadi, si dokter akan melakukan teknik Adam test untuk melihat kondisi si pasien apakah memang bermasalah dengan syaraf atau bukan, gitu ya. Kalau seandainya teman-teman nggak bisa mengangkat sampai 45 derajat, apalagi 90 derajat ya, itu kemungkinan besar teman-teman bermasalah dengan syaraf, ya. Bisa kategorinya syaraf skiatika, bisa kategorinya permasalahan dengan syaraf tibia. Oke, itu langkah pertama yang perlu kalian coba di rumah. Kalau seandainya memang kalian bisa mengangkat 45 derajat, berarti kemungkinan bukan bermasalah dengan syaraf. Terus, tes kedua. Pada saat kalian bermasalah dengan syaraf, ya, syaraf skiatika, permasalahannya syaraf itu dia ada permasalahan di bagian sini, ya, di bagian pinggang sini. Khususnya kalau susah ya Kang Abai menyebutkan, kalian bisa lihat animasi Kang Abai. Jadi permasalahan itu kebanyakan di bagian L4, L5, S1, atau permasalahan dengan jaringan otot di bagian piriformis, ya. Permasalahan kedua tersebut bisa mengakibatkan syaraf skiatika akan tertekan. Dibilangnya saraf kejepit akibat permasalahan di bagian area lumbar atau di bagian bantalan, ya. Bantalan itu agak sedikit nongol sehingga bisa menekan syaraf. Terus permasalahan yang kedua karena permasalahan di bagian otot piriformis. Nah, permasalahan di bagian otot piriform itu dia otot tapi bengkak. Nah, efek dari pembengkakan tersebut akan menekan jaringan syaraf. Saraf terpanjang yang di tubuh kita itu namanya saraf skiatika. Mulai dari pinggang, menjalar ke bagian paha belakang, ya, terus sampai ke bagian kaki. Efeknya perih, kebakar. Pada saat si saraf itu tertekan, sepanjang jalurnya si saraf, ya, mulai dari paha belakang sampai ke bagian betis belakang sini, itu ngebet, ya, ngebet itu terjadi peradangan karena ada permasalahan dengan syaraf. Sehingga dokter pasti akan menyarankan apakah kalian bisa jinjit. Jinjit, ya, jinjit itu kalian lihat video Kang Abai. Oke, teman-teman pasti akan diminta untuk jinjit, ya. Jalan jinjit itu seperti ini. Kedua kaki kita angkat, kemudian kalian jalan. Kalau seandainya kalian bisa jinjit, ya, udah dipastikan kalian nggak bermasalah dengan syaraf. Kenapa? Karena pada saat saraf itu tertekan, efek yang ditimbulkan mulai dari pinggang, ya, bagian area lumbar 45S1 sampai ke bagian paha belakang, terus menjalar ke bagian betis belakang, ini rasanya ngebet banget. Jadi itu sangat nggak nyaman, ya, terjadi pembengkakan, terjadi peradangan di bagian betis, sehingga pada saat kalian jinjit, kekuatannya itu tertumpu di sekitar sini, ya. Efek pembengkakan, efek radang itu akan dirasakan di bagian betis belakang. Nah, sudah dipastikan kalau memang sudah terjadi peradangan, kalian jinjit itu nggak akan pernah bisa. Lemes banget, jatuh, karena ada rasa sakit yang kemungkinan berlebihan, gitu. Itu tes kedua untuk mengetahui apakah kalian bermasalah dengan syaraf, gitu ya. Terus tes ketiga,
Ini hasil dari pengalaman Kang Abai sendiri ya. Setelah beberapa tahun Kang Abai menangani pasien, Kang Abai akan melihat ciri-ciri seseorang jika Kang Abai langsung ya memeriksa si pasien itu. Yang pertama akan Kang Abai coba tes. Kita lakukan dengan teknik piriform stretch ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Anggaplah misalkan kaki kalian yang bermasalah itu ada di bagian sebelah kanan ya. Ya, posisinya sebelah kanan ini harus kita lipat seperti ini. Kalau posisinya dia 90 derajat, masih rata begitu ya, lurus. Dia nggak ada masalah dengan jaringan di bagian saraf di sini ya. Kalau posisinya lurus seperti ini, sudah dipastikan kalian nggak ada masalah di bagian paha belakang. Ini kalau kita bicara masalah syaraf, kemungkinan syarafnya aman ya. Kalau kita bicara masalah otot di bagian paha belakang ini ada di bagian bicep femoris. Itu kemungkinan aman. Di bagian semitendinosis kemungkinan aman. Di bagian semimembran kemungkinan aman ya, dengan posisi kalian posisinya 90 derajat, lurus ya. Posisinya lurus seperti ini. Ya, posisi ini kemari ini lurus. Dia aman. Tapi kondisinya banyak pasien-pasien Kang Abai pada saat Kang Abai posisikan seperti ini, kakinya bukan lurus seperti ini, tapi dia begini. Ya, agak sedikit ke condong ya, agak sedikit diagonal, condong ke bagian dada. Yang kedua, permasalahan Bapak di bagian paha bawah, kiri kanan, di bagian bicep femoris, namanya sih nggak usah diingetin ya. Bicep femoris, semitendon, semimembran, dia sudah otot itu kalau kaku, otot itu dia akan mengurut, menyusut, gitu ya. Efeknya sakit. Kita bisa cirikan posisinya seperti ini. Si kaki ini kita tekuk begini. Kalau kondisinya si otot yang ada di bagian paha bawah normal, kalau kondisinya normal ya, posisi kaki nggak seperti ini. Tapi posisi kakinya begini. Nih, segini. Berarti harus segini. Ini normal. Tapi karena kondisinya saat ini dia ada ketegangan, ada kenceng banget, jadi otot itu narik. Kalau kita nggak percaya, kita lakukan seperti ini, pengetesan. Dan ini sekaligus latihan. Jadi posisinya ini ke bahu, kita pegang, lepasin Pak. Terus orang normal bisa ke dada. Ini. Jauh. Sama posisinya kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Berasa banget ya Pak ya? Nah itu dia. Kena disediakan otot sekitar sini. Dibiarin. Waduh, jangan berharap sakitnya ampun-ampunan ya. Oke, tes ketiga tersebut kalian coba lakukan. Kalau seandainya memang ada permasalahan dengan paha belakang, udah dipastikan posisi kalian nggak bisa 90 derajat, nggak bisa lurus gitu ya. Tapi pastinya dia nekuk ke samping, ya ke belakang posisinya. Nah, kalau memang posisi kalian nggak bisa lurus, udah dipastikan kalian bermasalah dengan di bagian bicep femoris, kemudian di sampingnya lagi itu ada semitendinosis, ada lagi di bawahnya semitendinosis itu ada jaringan otot yang namanya semimembran. Kemungkinan ketiga otot itu ada terjadi ketegangan yang luar biasa atau mungkin sudah terjadi pembengkakan. Oke teman-teman, kita masuk tes keempat, tes terakhir. Jika permasalahan kalian bermasalah di bagian area sekitar sini ya, sekitar pinggang, khususnya di bagian lumbar. Nah, di sampingnya lumbar itu dia ada 3 otot, teman-teman. Ada namanya longissimus thoracic, ada iliac vastalis lumborus, dan terakhir itu ada namanya quadratus lumborus. Nah,
permasalahan yang sering banget terjadi oleh pasien-pasien kanker abai, salah satu dari ketiga otot-otot ini mengeras, sehingga akan terasa sangat sakit. Efek terburuknya adalah kalian bungkuk, ya. Posisi jalan kalian itu bungkuk. Bungkuk bukan posisi bungkuk udah di bagian torak, tapi di bagian pinggang sini. Jadi agak sedikit kayak apa ya, kayak semar, ya. Atau posisi kalian kayak nyapu, ya. Posisinya seperti itu, dan itu permanen, selamanya seperti itu. Karena ada permasalahan dengan 3 jaringan otot yang tadi Kang Abai sebut. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus. Otot itu mengeras. Cara kita mengetahuinya dengan teknik yang tadi Kang Abai sebutin, dengan teknik prone torso twist. Kita posisikan badan kita tidur terlentang seperti ini. Lalu satu kaki ini kita tekuk, lalu kita silangkan ke samping. Dan satu tangan ini kita pegang di bagian lutut. Kita tarik teman-teman. Seperti ini. Gitu ya. Kalau seandainya posisi lutut sampai ke lantai dengan posisi bahu tidak naik, ya. Posisi lutut sampai ke lantai dan posisi bahu tidak naik, udah dipastikan kalian nggak bermasalah dengan ketiga jaringan otot tersebut, ya. Tapi sangat banyak pasien-pasien Kang Abai dengan posisi Kang Abai tekan seperti ini, ya, posisi tangan dia akan naik juga karena bahunya ikut naik, ya, seperti ini. Badan kalian akan ikut, gitu ya. Itu sudah dipastikan kalian bermasalah dengan ketiga otot yang tadi Kang Abai sebutkan, ya. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus mengeras. Hati-hati. Karena apa? Karena kalau jaringan otot itu sudah mengeras, akan sangat lama untuk mengendorkannya. Dan pasti butuh perjuangan. Karena pada saat kalian hajar dengan latihan, waduh, sakitnya ampun-ampunan. Gitu ya. Jadi, dengan berapa tes tadi tuh ya? 4. Ya, dengan 4 tes yang Kang Abai sebutkan tadi, coba kalian lakukan. Apakah dari keempat tes tersebut kalian lolos atau tidak? Kalau seandainya kalian tidak lolos, kemungkinan kalian bermasalah. Dan permasalahan itu jangan dibiarkan. Bahaya. Karena semakin lama jaringan otot ataupun jaringan saraf, semakin lama semakin parah. Kalau dibilang nyeri syaraf sama nyeri otot kayak gimana sih Kang? Beda banget. Ya, nyeri syaraf itu kalau teman-teman rasakan, pernah nggak masak atau goreng ikan, terus kalian kepercik yang namanya minyak panas, nah itu yang kalian rasakan, perih, ya, nyelekit banget, ya, dan itu benar-benar dirasakan sama orang-orang yang memang punya permasalahan syaraf. Tapi kalau kondisinya hanya sebatas senut-senut doang, tapi nggak menjalar, itu kemungkinan bukan, ya. Tuh, lihat berapa lama dia kuat. Lama-lama juga dia jongkok. Itu tarik. Tuh kan. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan teknik ya. Pada saat kalian lolos, ya otomatis nggak ada masalah gitu ya. Kalian bisa lewati tes yang berikutnya. Cuma kalau untuk teman-teman yang punya permasalahan dengan teknik Adam test aja udah nggak bisa, terus gimana solusinya? Nah, solusinya ini Kang Abai akan coba jelaskan melalui pergerakan, ya. Oke. Banyak teman-teman yang bertanya gimana caranya untuk merilis jaringan-jaringan yang sudah bermasalah. Ini tergantung permasalahannya sudah seberapa parah ya. Kalau untuk teman-teman yang belum terlalu parah mungkin masih bisa tertolong melalui teknik seperti ini, ya. Kalian posisikan satu kaki itu ya seperti ini, lurus. Kemudian kalian usahakan cium lutut kalian.
dengan kalian melakukan penghitungan 9 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Ada beberapa teman-teman yang memang bisa, ada juga teman-teman yang sangat merasakan kesakitan ya, khususnya di bagian paha belakang sampai di bagian sisi belakang lutut ya, itu akan sangat ketarik, kemungkinan akan ada rasa perih, kebakar gitu ya. Tapi kalian bisa lakukan sebisa mungkin. Kalau seandainya memang teman-teman cuma bisa segini, lakukan seperti ini. Tapi kalau seandainya memang bisa sampai ke bagian lutut kalian cium, itu udah sangat bagus ya. Ini teknik kedua yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan di bagian betis sampai ke bagian paha belakang. Yang kalian lakukan adalah, dan kalian cari itu adalah posisi pintu seperti ini. Satu kaki yang kalian rasakan bermasalah harus ada di bagian atas. Sedangkan satu kakinya itu masuk ke sisi pintu ke dalam ya. Oke. Satu kaki masuk ke dalam. Satu kaki lagi kalian gunakan tembok seperti ini. Jadi si antara kaki yang kiri dengan kaki yang kanan dia akan membentuk siku 90 derajat. Kalau memang bisa gunakan anduk ya. Posisikan anduk itu dia taruh di sini. Masukin, tarik. Ya. Akan ada rasa nyeri di bagian sisi paha belakang sampai ke bagian lutut. Itu bisa kalian lakukan dengan hitungan 9 detik. Teknik Adam Test, kalau seandainya memang kalian bisa lakukan, insya Allah kalian bukan masalah dengan syaraf. Terus tes kedua, Kang Abai minta kalian jinjit ya. Jalan jinjit itu seperti ini. Kedua kaki kita angkat, kemudian kalian jalan. Pada saat kalian jinjit, kemungkinan kalau memang ada masalah dengan syaraf ya. Nah, saraf yang tertekan itu bukan bicara masalah saraf sciatica doang, tapi dia udah bicara masalah saraf tibia ya. Posisi bagian tibia itu, saraf tibia itu ada di tengah-tengah betis ya, sampai ke bagian Achilles tendon ya, di bagian pergelangan kaki ya, posisinya sampai ke sana. Ada rasa apa ya, nyeri banget ya pada saat kalian jinjit. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, kalian bisa lakukan dengan teknik urut ya. Kalau seandainya memang ya salah satu keluarga kalian bisa ngurut, sebenarnya ngurut itu basic banget ya, basic banget. Kalian bisa ngurut, siapapun bisa ngurut ya. Jangan takut salah, jangan takut nanti salah urut ya. Kalian pasti bisa ngurut dengan teknik searah, baik ke atas aja atau ke bawah aja ya. Kang Abai akan coba kasih contoh bagaimana teknik pemijatan yang benar di bagian Achilles tendon sampai ke bagian gastrocnemius. Oke? Di bagian Achilles tendon ya, trigger pointnya itu dia di sini. Ini kita tekan begini, dia pasti sakit. Aduh. Tuh ya. Tapi nggak nyaman. Pemijatannya nggak usah kenceng-kenceng ya, nggak usah keras-keras, lembut aja. Tapi jalurnya kena tuh. Dia pasti akan ada masalah nggak nyaman. Ini juga bisa untuk mengobati permasalahan yang sering kesemutan, yang sering kram ya. Kalau dimasuk kram, kondisinya tuh dia, kita coba cek lagi di bagian nih, gastrocnemius, dia ada 2. Ini akan terasa nggak nyaman. Orang yang sering kram, yang nggak bisa tidur, ya tekan di sini. Tuh. Di sini, ditekan di sini. Ini sudah bagus. Otot-otot ini relax, kita bisa tidur. Cepat. Oke, teman-teman, siapapun bisa memijat ya. Jadi dengan kalian lihat video yang tadi, itu kalian sebenarnya udah bisa melakukan pemijatan ke partner kalian. Cuma ada beberapa yang memang mungkin masih ragu, takut salah lah mijitnya atau gimana gitu ya. Oke, itu nggak apa-apa. Itu apa ya? Itu wajar banget ya, karena rasa ketakutan jadi kalian nggak mau mencoba. Tapi ada yang lebih aman lagi. Kalian bisa melakukan teknik semacam kayak teknik
latihan mandiri ya. Di bagian Achilles tendon sampai ke bagian gastrocnemius, pada saat kalian lakukan ini akan terasa sangat kayak ketarik ya. Yang perlu kalian lakukan dan kalian sediakan sebenarnya nggak pakai modal. Kalian bisa menggunakan papan ya, khususnya papan kayak duplex gitu ya, yang tebal. Jadi kalian bikin itu seperti kayak tanjakan motor, tau nggak? Berbentuk kayak segitiga ya. Itu bisa kalian lakukan, atau posisinya ya cukup seginilah ya papan ini, atau kalian bisa gunakan ini papan penggilesan. Kebetulan tadi Kang Abai udah minta izin sama istri, ini bisa kalian lakukan loh ya. Jadi tanpa modal kalian udah bisa latihan. Oke? Jadi yang perlu kalian lakukan adalah dengan cara meletakkan papan penggilesan ini dengan posisi 30 derajat atau ya 45 derajat ya. Ini Kang Abai coba zoom. Nah, seperti itu teman-teman ya. Posisinya kita letakkan di dekat pintu. Biar apa? Biar kita bisa pegangan di bagian sisi pintu ini ya. Posisinya si penggilesan ini karet ya, jadi nggak usah takut patah. Posisikan dia bisa setinggi mungkin, bisa serendah mungkin, tergantung teman-teman bisanya semana ya. Semakin tinggi akan terasa sangat sakit di bagian betis sampai ke bagian engkel kaki ya. Kang Abai posisikan dia mungkin 45 derajat, lalu kalian lakukan atau tindih ya, injek si bantalan ini. Posisinya kita seperti ini teman-teman ya. Begitu, kita pegangan dengan tangan kita yang sebelah satu ya, seperti ini. Nah, posisi seperti ini. Badan kita harus tegak ya, harus tegak, itu wajib ya. Nah, saat ini kalian akan merasakan ketegangan di bagian betis. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Semakin tinggi akan semakin sakit di bagian betis, dan itu sangat wajar. Oke teman-teman, itu. Jadi dengan bermodalkan jelek banget ini. Ya, sangat wajar ya ini, karena memang dipakai setiap hari buat nyuci, jadinya nggak kelihatan bagus karena memang sudah bekas gitu ya. Tapi barang bekas pun akan sangat bermanfaat buat kita latihan. Oke? Tes ketiga ini hasil dari pengalaman Kang Abai sendiri ya. Setelah beberapa tahun Kang Abai menangani pasien, Kang Abai akan melihat ciri-ciri seseorang jika Kang Abai langsung ya memeriksa si pasien itu. Yang pertama akan Kang Abai coba tes. Kita lakukan dengan teknik piriform stretch ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Anggaplah misalkan kaki kalian yang bermasalah itu ada di bagian sebelah kanan ya. Ya, posisinya sebelah kanan ini harus kita lipat seperti ini. Kalau posisinya dia 90 derajat, masih rata begitu ya, lurus. Dia nggak ada masalah dengan jaringan di bagian saraf di sini ya. Kalau posisinya lurus seperti ini, sudah dipastikan kalian nggak ada masalah di bagian paha belakang. Ini kalau kita bicara masalah syaraf, kemungkinan syarafnya aman ya. Kalau kita bicara masalah otot di bagian paha belakang ini ada di bagian bicep femoris, itu kemungkinan aman. Di bagian semitendinosis kemungkinan aman. Di bagian semimembran kemungkinan aman ya, dengan posisi kalian posisinya 90 derajat, lurus ya. Posisinya lurus seperti ini. Ya, posisi ini kemari ini lurus. Dia aman. Tapi kondisinya banyak pasien-pasien Kang Abai pada saat Kang Abai posisikan seperti ini, kakinya bukan lurus seperti ini, tapi dia begini. Ya, agak sedikit ke condong ya, agak sedikit diagonal condong ke bagian dada. Nah, untuk merilis jaringan otot di bagian paha belakang,
sampai ke bagian bokong, atau mungkin kebalikannya dari bokong sampai ke bagian paha belakang sudah menjalar, sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan ya. Selain tadi pengetesan dengan melakukan teknik piriform, itu juga merupakan salah satu teknik untuk merilis jaringan otot di bagian paha belakang ya, di bagian hamstring. Teknik pertama yang perlu kalian lakukan adalah dengan teknik piriform stretch. Kita posisikan senyaman mungkin, kemudian satu kaki yang bermasalah itu harus di atas kaki yang nggak ada masalah. Ya, anggaplah kalian punya masalah di bagian paha, di bagian kaki kirinya harus diangkat seperti ini, satu kaki. Kemudian kalian bisa lakukan, tangan ini bisa masuk, ya, lalu tekan sekuat mungkin. Kalau memang ada rasa sakit, kalian tahan. Ya, tahan 9 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Itu kalian lakukan 3 kali pengulangan atau 3 set ya. Atau kalian juga bisa lakukan dengan posisi kedua tangan ini ada di bagian kaki bawah ya. Ada di bawah kaki ini ya. Jadi bukan di atas begini, bukan, tapi di bawah ya. Posisikan kaki ini mengarah ke dagu kalian. Tarik, ulur. Tarik, ulur. Tarik, ulur. Itu juga bisa kalian lakukan. Sebenarnya ada beberapa teknik juga untuk mengatasi atau merilis jaringan-jaringan otot di bagian paha belakang ya. Tadi teknik pertama dengan teknik piriform stretch. Kemudian yang kedua, kalian bisa lakukan dengan posisi kalian duduk. Kalian mau duduk dimanapun juga terserah. Mau di sofa, mau di kursi, atau di tempat tidur. Pokoknya dimanapun kalian duduk, itu kalian bisa lakukan pelatihan juga. Jadi jangan cari yang susah ya. Oh, nggak ada tempat, nggak ada waktu. Itu bullshit namanya ya. Kalian itu hanya sebatas, apa ya, dibilangnya pasrah tanpa melakukan tindakan apapun. Itu sangat salah ya. Kalau memang dibiarkan, permasalahan ini akan sangat menyakitkan. Latihan ini juga simple, enggak lama ya, karena Kang Abai cuma butuh 9 detik ya. Yang Kang Abai minta cuma 9 detik. Kalian cari, kalau di sini Kang Abai ada posisi tempat tidur ya. Kalian duduklah di situ, atau mungkin di sofa atau di kursi, terserah ya. Posisikan kalian nyaman seperti ini. Ini kalian bisa lakukan pada saat kalian ngobrol, kalian lagi nonton ya, atau lagi ngopi, itu pun bisa kalian lakukan. Satu kaki yang bermasalah kalian tekuk seperti ini. Mungkin ada beberapa yang memang dia posisinya segini ya. Tapi kalau seandainya memang kalian bisa posisikan 90 derajat, posisikan 90 derajat ya, posisi seperti ini. Kemudian kalian bungkukkan badan kalian untuk mencium lutut kaki ya, begini. Nah, seperti ini. Kalau kalian lakukan seperti ini dan ada rasa sakit ya di bagian paha belakang sini sampai ke bagian bokong, kalian jangan hindari. Wajib kalian hadapi, kalian lakukan setiap hari ya. Cium lutut 9 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Yang Kang Abi minta cuma 3 set. Cuma 3 kali pengulangan. Itu udah cukup. Oke teman-teman, kita masuk tes keempat, tes terakhir. Nah, latihan ini Kang Abi sebut dengan latihan front torso twist. Jika permasalahan kalian bermasalah di bagian area sekitar sini ya, sekitar pinggang, khususnya di bagian lumbar. Nah, di sampingnya lumbar itu dia ada 3 otot, teman-teman. Ada namanya longissimus thoracic, ada iliac vastalis lumborus, dan terakhir itu ada namanya quadratus lumborus. Nah, permasalahan yang sering banget terjadi oleh pasien-pasien Kang Abai, salah satu dari ketiga otot-otot ini mengeras, sehingga akan terasa sangat sakit. Efek terburuknya adalah kalian bungkuk. Ya, posisi jalan kalian itu bungkuk. Bungkuk bukan posisi bungkuk udang di bagian torak, tapi di bagian
pinggang sini. Jadi agak sedikit kayak apa ya, kayak semar ya, atau posisi kalian kayak nyapu ya. Posisinya seperti itu, dan itu permanen selamanya seperti itu. Karena ada permasalahan dengan 3 jaringan otot yang tadi Kang Abai sebut. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus. Otot itu mengeras. Cara kita mengetahuinya dengan teknik yang tadi Kang Abai sebutin, dengan teknik prone torso twist. Kita posisikan badan kita tidur terlentang seperti ini. Lalu satu kaki ini kita tekuk, lalu kita silangkan ke samping. Dan satu tangan ini kita pegang di bagian lutut. Kita tarik teman-teman. Seperti ini. Gitu ya. Kalau seandainya posisi lutut sampai ke lantai dengan posisi bahu tidak naik, ya. Posisi lutut sampai ke lantai dan posisi bahu tidak naik, udah dipastikan kalian nggak bermasalah dengan ketiga jaringan otot tersebut, ya. Tapi sangat banyak pasien-pasien Kang Abai dengan posisi Kang Abai tekan seperti ini, ya, posisi tangan dia akan naik juga karena bahunya ikut naik, ya, seperti ini. Badan kalian akan ikut, gitu ya. Itu sudah dipastikan kalian bermasalah dengan ketiga otot yang tadi Kang Abai sebutkan, ya. Longissimus thoracic, iliac costalis lumborus, dan quadratus lumborus mengeras. Hati-hati. Karena apa? Karena kalau jaringan otot itu sudah mengeras, akan sangat lama untuk mengendorkannya, dan pasti butuh perjuangan karena pada saat kalian hajar dengan latihan, waduh, sakitnya ampun-ampunan, gitu ya. Kalau bicara masalah kalian bisa atau enggaknya, kalian bisa lakukan sendiri ya. Kalau seandainya kalian memang nggak sanggup dan ada rasa nyeri yang berlebihan, kemungkinan kalian bisa bermasalah dengan nyeri otot, bisa bermasalah dengan nyeri sendi, bisa juga bermasalah dengan nyeri syaraf, gitu ya. Tapi yang pasti kalau udah ketimbul rasa nyeri itu pasti nggak nyaman, ya. Terus bagian mana yang bermasalah khususnya, tepatnya gitu ya. Nah, ini Kang Abai nggak bisa jawab karena harus ada pemeriksaan secara fisik terlebih dahulu ke si pasien. Soalnya banyak teman-teman, bisa kategorinya ke tulang belakang, bisa bantalan ya, khususnya di bagian area lumbar 4, lumbar 5, S1 ya. Itu juga bisa kedetek melalui hasil MRI. Itu yang pertama. Kemudian kalau bicara masalah persendian, kemungkinan bisa di bagian sacroiliac joint, jadi pertemuan antara tulang sakrum, tulang ekor ya, dengan tulang ilium atau iliac ya, tulang panggul. Jadi di situ ada 2 titik teman-teman, dan itu kemungkinan goyang atau instabil ya. Terus yang ketiga, kemungkinan bicara masalah otot itu juga bisa banyak faktor. Bisa ototnya tegang, bisa kategorinya sudah terjadi pembengkakan, atau mungkin sudah terjadi yang namanya shorten muscle atau jaringan otot itu memendek gitu. Di bagian mana ototnya kena? Bisa kategorinya di bagian longissimus thoracic, bisa di bagian iliac costalis lumborus, bisa di bagian quadratus lumborus, bisa di bagian multifidus, bisa di bagian stratus posterior. Wah, itu banyak banget. Kalau Kang Abai mau bedah, mungkin kalian puyeng sendiri gitu ya. Tapi semuanya itu akan Kang Abai jelaskan kalau seandainya memang teman-teman berobat di klinik Kang Abai. Ini bukan promosi, tapi semua pasien yang Kang Abai Kang Abai coba lakukan terapi ya, itu mereka pasti akan mendapatkan penjelasan secara detail gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang mungkin mereka rasakan pada saat itu, apakah berhubungan dengan nyeri otot, nyeri sendi, ataupun memang sudah bicara masalah dengan nyeri syaraf. Oke? Nah, latihan itu pun banyak yang memang dikhususkan untuk permasalahan di bagian area pinggang ya. Nah, permasalahan dengan prone torso twist itu kalian bisa lakukan dengan teknik sebenarnya udah videonya ini udah Kang Abai upload loh, udah sangat lama, mungkin udah 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kalian yang
pernah mencoba teknik mermaid ya, putri duyung, itu bisa kalian lakukan. Contohnya buat kalian yang memang belum tahu teknik mermaid itu seperti apa, ya kalian bisa ikuti video yang Kang Abe lakukan sekarang ini ya. Yang perlu teman-teman perlukan adalah sebuah bantal ya. Nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis juga, jadi yang biasa aja teman-teman gunakan di rumah ya. Pertama adalah posisikan badan kita seperti ini ya, seperti ini. Kemudian bantal kita deketin ke pinggang kita, dirapetin ya, dirapetin begini. Kita tiduran pelan-pelan. Oke, kita bikin senyaman mungkin, nggak usah diburu-buru, pelan-pelan. Dan jangan samakan seperti kita dalam kondisi sehat ya. Kalau memang ada permasalahan syaraf, pastinya rasanya itu sakitnya minta ampun. Nggak semua itu bisa melakukan seperti ini. Oke, step pertama yang perlu Kang Abe lakukan adalah Kang Abe tarik kedua kaki seperti ini. Kita bikin nyaman lagi badan kita, nggak usah buru-buru. Terus kita angkat satu kaki ya, ini step kedua seperti ini. Oke, jika teman-teman bisa melakukan sampai ke step kedua, kita masuk step terakhir ya, step ketiga. Kedua kaki kita majukan ke depan perlahan-lahan sampai mendekati lantai. Tapi jangan menyentuh ya. Kalau menyentuh tuh seperti ini ya. Kita gantung posisinya seperti ini. Dan ini kita ayun. Satu, nggak usah tinggi-tinggi, ya nggak usah begini, nggak usah segini aja. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir tahan. Nggak kuat, lepas. Oke, kita ulangi lagi ya. Step pertama, kedua kaki kita tekuk seperti ini. Jika teman-teman seperti ini udah bisa, kita masuk step kedua. Kita tekuk lagi mengarah ke dada ya. Untuk sebagian orang begini nih akan tersiksa banget. Oke, step ketiga kita maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir tahan. Nggak kuat, lepas. Oke teman-teman, latihan yang tadi Kang Abe lakukan mungkin ada beberapa yang memang sanggup dan ada beberapa juga yang memang nggak sanggup karena memang sangat menyakitkan. Tapi bukan berarti latihan ini akan merusak ya. Enggak, sama sekali latihan ini nggak akan merusak jaringan kalian. Pasti kebalikannya, akan memperkuat dan akan membuat daya tahan otot maupun saraf kalian itu semakin menguat ya. Rasa sakit pasti kalian akan temui karena memang kondisi saat ini kalian sedang sakit ya. Cuma ada beberapa tips ya dari Kang Abe. Kalau memang kalian merasakan sakit yang berlebihan, satu, kalian bisa mengkonsumsi golongan-golongan obat yang berhubungan dengan anti nyeri ataupun anti radang. Contoh misalnya ya, Kang Abe nggak mempromosikan satu jenis obat ya atau merek tertentu, tapi ini akan sangat dibutuhkan oleh kalian ya. Kalian bisa menggunakan golongan-golongan diklofenak lah ya. Golongan diklofenak itu banyak banget mereknya di pasaran ya. Bisa Voltaren, bisa Voltadex, bisa Flamar, bisa Cataflam ya. Itu merek banyak banget. Kalian cukup bertanya sama apoteker, Mbak atau Mas, obat golongan diklofenak ada nggak? Biasanya mereka pasti akan tahu ya. Nah, obat sebenarnya nggak akan pernah bisa memperbaiki jaringan yang rusak ya. Mereka fungsinya hanya untuk mengurangi sesaat. Fungsi obat
hanya untuk mengurangi, biasanya sih reaksinya itu antara 3 sampai 4 jam ya. Efek obatnya habis, pasti rasa sakitnya itu pasti akan timbul lagi. Nah, ini hanya untuk apa ya? Sebagai tambahan kalau seandainya ada rasa nyeri yang kalian rasakan itu teramat sangat. Jadi kalian konsumsi itu obat 1 jam sebelum kalian latihan. Anggap misalnya kalian mau latihan itu jam 12 siang. Jam 11-nya kalian udah konsumsi itu obat. Jadi jam 12 siang reaksi obat itu masih ada. Rasa sakit yang kemungkinan timbul itu kemungkinan bisa diredam dengan reaksi obat yang masih bekerja gitu loh ya. Terus tips yang kedua, Kang Abe minta kalian kompres sama es di bagian yang kalian rasakan nyeri ya. Es ini sangat penting peranannya untuk peradangan. Entah kalian radang otot, entah kalian radang sendi, entah kalian radang syaraf gitu ya. Es itu sangat mampu untuk menahan namanya enzim COX-2 ya. COX-2-nya ini kalau dibiarkan bisa membuat jaringan tersebut meradang. Nah ya, sebenarnya es ini sudah dikenal dalam teknik kedokteran namanya RICE. Rest, ice, compression, elevation ya. Rest itu kita mengistirahatkan bagian tubuh kita yang nyeri ya, yang menimbulkan rasa sakit kita istirahatkan. Kemudian I-nya itu adalah ice. Metodenya itu dengan menggunakan es ya. Kemudian compression ya, compress itu dengan teknik kompres. Jadi terakhir itu adalah elevation. Elevation itu kedua kaki harus lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau seandainya digabung, kita mengistirahatkan tubuh kita yang sedang sakit, kemudian kita menggunakan metodenya, metode kompres, menggunakan es di bagian yang bermasalah, di bagian yang nyeri, kemudian kaki harus lebih tinggi dari jantung. Kalau seandainya kondisinya memang sudah terjadi pembengkakan sehingga pembuluh darah vena dia nggak terbuka ya, bisa mengakibatkan yang namanya edema gitu ya. Nah gitu aja teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetesan 4 cara untuk mengetahui apakah kalian bermasalah dengan syaraf ataupun otot, ini udah Kang Abai coba jelaskan beserta bagaimana cara mengatasinya. Jadi nggak usah bertanya lagi, Kang, gimana caranya, solusinya seperti apa? Saya nggak lolos nih di bagian tes keempat gitu ya. Ini kalian coba lakukan sebisa mungkin ya. Kang Abai udah kasih clue-nya, Kang Abai udah kasih gerakannya, Kang Abai juga udah kasih obatnya. Kalau memang kalian ada rasa nyeri yang berlebihan, Kang Abai juga udah sarankan untuk dikompres ya. Dan itu kita kembalikan lagi ke tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita yang akan memperbaiki jaringan yang rusak. Gitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa Kang Abai bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya semoga aja teman-teman mau berbaik hati untuk subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe atau teman-teman mau berbagi ya, bagikan aja ke WhatsApp teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Seperti biasa, sebelum Kang Abai mengakhiri video ini, Kang Abai selalu ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.